yang memicu permusuhan, ialah yang memicu penistaan agama. Kemarin sudah saya terangkan panjang lebar. Nah, makanya ini sekarang si siapa? Muhammad AS sama Muhammad Yahya Waloni. Lihat nih. Ya, Muhammad AS sama Muhammad Yahya Waloni nih. Ya salah ini semua. Hanya memaparkan sejarah. Dirjen Handono, Hani Christian Felix, ya AWF, timnya AWF itu Nandar, Abdul Somad, ya kan? Terus apa Ustadz Taiman. Kalau mau tangkap MKC, maka si Haikal Hasan, si siapa itu Bahtiar Nasir, Habib Rizik Sihab, Babi Rizik, ya, si Babi Rizik itu kan, Mangap, si Babi Rizik Mangap itu. Terus ya si Abdul Somad, ya kan, terus apa Ustadz Taimana, itu harus ditangkap semua. Irena Handono yang diomongkan MKC bahasanya mirip dengan Irena Handono, ya, hanya memaparkan sejarah tapi dengan dibolak-balik saja perspektif. Yang dipaparkan MKC sama dengan yang dipaparkan oleh Moko Ginta. Jadi kalau mau tangkap MKC, Irena Handono juga harus ditangkap, ya. Harus tangkap, penjarakan si Abdul Somad, ya. Tangkap, penjarakan Irena Handono juga, Irena Handono, ya, Hani Christian, Felix, harus tangkap semua. Irena Handono, Hani Christian Felix, ya AWF, timnya AWF itu Nandar, ya kan? AWF itu Edi Prayitno tuh ya, grupnya. Itu harus tangkap semua. Ya MKC katakan, nggak beda sama yang AWF katakan loh. Anda kalau punya nyali, teman-teman di Indonesia, laporkan tuh semua YouTubers itu. Kalau Anda punya nyali, ya, harus masuk. Supaya MKC dilepas. Atau mereka harus masuk. Nggak ada pilihan lain. Ya, kalau Anda punya nyali, Anda bikin grup, ya, grup tanpa organisasi, bikin grup, laporkan. Terus surat laporannya kasih ke saya, nanti saya viralkan. Ya, kita support nanti sekalian. Ya, saya kasih uang bensinnya kalau perlu. Ya, saya kasih uang bensinnya supaya Anda dapat ngurus-ngurus bolak-balik, laporkan ya. Sama kan, orang yang bisa ngelaporin saya kasih uang bensin. Tapi kan kemarin si Sihab itu kan, si Hussein Sihab itu, si politisinya PSI itu kan nggak minta ke saya. Nah, saya kan udah kasih bilang 1 juta. Tapi kan yang bisa ngelapor cuma 1, karena saya memang nggak bisa dilaporkan. Nah, itu dia bisa ngelaporkan karena dia politisi. Makanya cuma 1 doang lah. Seluruh Indonesia dari semua perkataan saya cuma 1 orang yang bisa ngelaporin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Sudah Anda dengar tadi barusan si Paul Song yang masih dengan sombong dan pengahnya di sana masih terus saja menebarkan rasa kebencian kepada masyarakat Muslim di Indonesia. Bahkan di dalam videonya kemarin dia masih menyebut-nyebut nama saya, menyebut beberapa nama kristolog di Indonesia, Ibu Irena, kemudian Felixio, kemudian si Hani, kemudian si siapa itu ya, kemudian si Kainama, Yonatan Nandar, Edi Prayitno, laporkan polisi dia bilang. Dia menyuruh-nyuruh orang untuk melaporkan, tetapi dia sendiri nggak berani datang ke Indonesia. Itu namanya pengecut, saudara-saudaraku. Saya Paul Sang pulang ke Indonesia. Nah, kalau mau mengadakan perhitungan dengan kami di sini silakan datang. Kami tidak pernah menghina-hina agama Anda. Apa yang dilakukan oleh Abdullah Wasian Foundation atau AWF selama ini adalah dialog antara umat beragama dan itu dialog akademis. Tidak seperti kamu yang selalu menghujat, menghina-hina Nabi Muhammad. Bahkan Anda sekarang sembunyi di negeri orang, pengecut, tidak berani pulang, dan di sana Anda masih koar-koar sok melakukan kegiatan sosial, membantu orang, memberi makan,
Orang muslim tidak butuh makan dari Anda, saudara Paul Zhang. Jadi Anda nggak usah repot-repot mengumpulkan dana yang katanya Anda miliaran rupiah sudah Anda gelontorkan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Dan terutama sasaran Anda adalah kaum umat Islam di Indonesia. Kami tidak butuh nasi bungkus dari Anda kalau tujuan Anda masih terus selalu menghina-menghina dan selalu menjelek-jelekan agama kami. Anda di sana gembar-gembor masih mau melaporkan saya, melaporkan teman-teman, tetapi kamu sendiri tidak berani datang ke Indonesia mempertanggungjawabkan perbuatanmu selama ini. Anda dengan saya teman lama, bahkan dulu Anda dengan saya satu gereja di Surabaya. Beberapa kali Paul Zhang juga bertemu dengan saya juga. Bahkan rencana mau melakukan dialog dengan AWF pun akhirnya tertunda karena Anda waktu itu berangkat ke Hong Kong atau ke Jerman itu. Dan beberapa kali Anda juga menemui kami para kristolog di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya berhasil Anda baptis seperti Bapak Yudi Mulyana dan juga Bapak si mendiang Ali Mahrus. Anda datang ke Indonesia, Anda menemui kami dengan ajakan bahwa kami Anda ajak untuk kembali kepada Kristen kembali. Dan beberapa orang berhasil Anda baptiskan. Dan ini kasusnya hampir mirip dengan MKC ya. Kemarin MKC juga setelah Anda bina, kemudian Anda sembunyikan di Bali. Dan rata-rata apa yang dibina oleh Paul Zhang ini selalu menghujat ya. Jadi selalu menghujat kemudian disembunyikan di daerah tertentu. Seperti mendiang Ali Mahrus juga sama. Ali Mahrus dulu menghujatnya luar biasa, bahkan sempat dikejar-kejar. Lagi viral dulu waktu masih hidup ya. Bahkan setelah dia masuk Islam, kemudian Anda datangi lagi bersama dengan saya waktu itu, dan Anda berhasil merayu Ali Mahrus kembali untuk dibaptis kembali. Dan sama kasusnya seperti MKC, Anda sembunyikan di Bali. Dan akhirnya Bapak mendiang Ali Mahrus pun meninggal di sana. Dan lagi-lagi Anda selalu keluar-keluar di luar negeri sana bahwa apa yang Anda lakukan sudah sukses sebesar, mengajak para mualaf-mualaf senior yang dulunya berpengaruh di Indonesia berhasil Anda baptis kembali. Dan alhamdulillah Bapak Yudi Mulyana bisa kembali ke Islam lagi. Jadi meskipun Anda sudah berhasil membaptisnya, termasuk dengan Bapak si mendiang Ali Mahrus, tetapi alhamdulillah Bapak Yudi Mulyana masih mau kembali ke Islam kembali. Tidak demikian dengan Bapak Ali Mahrus yang sampai meninggal juga di Bali sana. Akhirnya Anda kafirkan kembali setelah Bapak Ali Mahrus sempat menjadi muslim. Dan sempat beberapa kali kami pakai juga di beberapa acara di kegiatan Abdullah Wasian Foundation. Tetapi lagi-lagi Anda saat ini keluar-keluar kembali. Anda ingin mengajak seseorang melaporkan beberapa kristolog, bahkan Anda mau melaporkan para tokoh-tokoh di AWF termasuk Bapak si Ali Pak Mashud dengan tuduhan bahwa melakukan penistaan agama. Penistaan agama yang mana? Kalau Anda menyamakan kami dengan Anda yang saat ini lagi buron dan juga MKC, jauh lah. Karena apa yang dilakukan oleh MKC dan saudara Paul Zhang memang betul-betul menghina. Ucapan-ucapan Anda sangat kotor sekali. Meskipun saat ini Anda sudah mulai mengerem kata-katanya. Tetapi di YouTube Anda yang saat ini masih live, Anda seakan-akan tuh muncul sebagai pahlawan, dan Anda di depan mata-mata pendukung Anda seakan-akan Anda adalah orang yang suci, padahal omongan Anda masih sangat sama saja, masih sangat kotor, masih sangat hujat dengan Islam. Bahkan Anda waktu di Zoom-nya bertemu dengan ibu seseorang ibu ya yang dari Washington DC waktu itu, sama saja Anda masih menghujat seperti itu. Bahkan ibu itu Anda kata-kata yang tidak pantas, mengolok-olok bapaknya sebagai iblis lah.
mengelola ibu ini sebagai maaf WTS, nggak pantas. Padahal Anda di situ koar-koar sebagai dokter lagi. Hanya menghadapi seorang ibu saja Anda sudah kepanik, marah, emosi, mengeluarkan kata-kata kotor semacam itu. Kemudian tak lupa Anda juga menghujat Nabi Muhammad, menghujat Islam. Mungkin beberapa pemirsa ingin tahu videonya, akan saya munculkan di sini videonya supaya penggemar-penggemar Paul Zhang ini sadar bahwa apa yang dia agung-agungkan selama ini, orangnya semacam ini, tidak pantas diagung-agungkan, bahkan tidak pantas menjadi panutan. Dan saya tidak memukul rata bahwa semua Kristen semacam itu ya, hanya segelintir orang yang menjelek-jelekan Islam seperti MKC, kemudian Bapak si Paul Zhang ini malah merusak citra orang-orang Kristen. Sebetulnya harusnya hubungan kita tetap hubungan damai meskipun ada dialog. Dialog itu tidak akan bisa berhenti sampai hari kiamat karena Alkitab dan Al-Quran ini masih sangat erat sekali hubungannya dan sering ini menjadi permasalahan. Al-Quran masih menjelaskan siapa Injil, siapa Isa, siapa itu ibu Bunda Maria yang di dalam Al-Quran, juga beberapa nabi-nabi di dalam Alkitab juga disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi hubungan ini sangat erat sekali antara kitab Anda dan kitab kami. Tadi dialog asalkan damai itu diperbolehkan, bahkan di dalam agama kami boleh melakukan dialog dengan non-Islam, menyeru dan berdebat dengan cara yang baik. Beberapa kali sudah saya katakan semacam itu, tetapi tidak dengan debat seperti yang Anda lakukan. Debat yang sangat kotor, ngomong jorok, bahkan menghina seseorang, menghina ibu-ibu lagi. Katanya dokter, menghadapi ibu-ibu tapi udah emosi kayak gitu. Mungkin beberapa orang, mungkin Anda ingin melihat videonya, silakan Anda lihat videonya ya, biar Anda semua paham apa yang dilakukan si Paul Zhang ini memang nggak pantas gitu, nggak pantas disebut orang yang berpendidikan, omongannya kayak gitu. Coba lihat ya. Karena dia ada backingan di dalam, ya kan, dan dia politisi. Kalau enggak juga nggak ada yang bisa, bolak-balik nggak bisa dilaporin omongan saya itu, nggak ada yang bisa, ya. Karena saya tahu itu, Anda kan repot, manggut cerel, silakan, nyalakan mikrofonnya. Baik, halo. Halo. Apa kabar Pak Paul Zhang? Ya. Saya Ibu Sumangkut saja, barangkali lebih mudahnya Ibu Sumangkut. Ya, Ibu Sumangkut. Nggih. Saya kebetulan sedang diletakkan Allah di Washington DC. Ya, mohon izin untuk sedikit meluruskan. Tadi saya melihat saya baru bergabung sih, ada teman yang menyampaikan itu ada Mas Paul Zhang di sana. Karena tadi terlihat ada ujaran yang mengatakan bahwa Dari rumah saya ke sekolah saya jalan 10 kilo loh tiap hari. Good for you. Good for you. Iya, dan saya nggak masalah jalan 10 kilo karena kami memang nggak punya uang. I was in the capital city. I was in the capital city. Oh, saya nggak bukan masalah. Jadi jangan berpikir bahwa itu terus Anda dianiaya. Mungkin bapakmu nggak punya uang terus kamu ngomongnya dianiaya kerja di Kristen, kan kurang ajar kau mulutnya itu. Jangan begitu. Saya cuma tanya buktinya, kamu nggak bisa tunjukkan. Tapi kamu malah bilang fitnah-fitnah segala macam yang lain. Kamu tadi bilang Muhammad KC bohong, sekarang saya tunjukkan. Kalau saya ngomong pakai bukti, kalau kamu ngomong nggak ada bukti. Hati-hati lu, kamu jahat. Mulut iblis kau ini, di dalam nama Yesus aku tengking mulutmu yang iblis itu. Bukti mengikut Bible, mulutnya luar biasa. Oh enggak, saya katakan seperti ada di Alkitab. Yesus berkata, kamu ular beludak. Ya. Oh mana ada? Yesus berkata, kamu ular beludak, mulutmu bohong, dusta semua. Bapakmu adalah iblis. Bapakmu adalah iblis. Mulut kamu bohong, kamu nggak ada. Mulutmu bohong, kamu mulutnya itu. Yang Kristen ngomong semua ada di Al-Quran. Yang Muhammad KC. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu caranya sholat, kamu belajarnya dari mana sholat itu? Kamu sholat belajar dari mana? Di Al-Quran ada nggak petunjuk untuk melakukan sholat? Nggak ada. Panjenengan sudah mengeluarkan kata-kata keji, buat apa saya jawab? Saya
dicecar oleh jenengan dengan semua pasukan. Karena jenengan, kamu pasukan memfitnah, jenengan. karena kamu memfitnah, kamu tidak bisa kasih bukti bahwa kamu dipukuli bapakmu kalau kamu jadi kamu jadi Islam terus kamu dipukuli. Oke, saya buka nih. Ini betis saya. Nih dia nih. Ini dia. Ini kecil, ini gede ini untuk saya untuk umur 5 tahun. Ya itu mungkin dari suamimu, siapa tahu mana ada kalau suamimu yang lakukan bukan bapakmu. Nah, Anda terbiasa Wah, melakukan kamu ini ngomong ini dibolak-balik nih. Oke, saya akan layani jenengan. Ada berapa kata-kata keji yang Anda kumpulkan? Monggo. Ya, tinggal hitung aja dong. Kalau kamu memang mulutmu tuh jahat tadi fitnah semua, ya. Fitnah. Mana ada orang dijadikan nih, saya kasih tahu kamu ya. Tadi kamu pertama, kamu bilang Muhammad Kaca namanya bukan Muhammad, dia bohong. Saya tunjukkan tadi Dan saya rekening sudah BCA-nya. katakan, saya akui. Ya. Oke, that's correct. Ya, kamu udah bohong dong tadi kan. Yang pertama kamu sudah bohong, kamu sudah fitnah Muhammad Kaca kamu. Oh, kamu tadi pertama sudah fitnah Muhammad. Enggak, sekarang kamu ngakuin enggak kalau kamu tadi fitnah Muhammad Kaca tadi yang Saya pertama? tidak menfitnah. Saya Loh, kamu bilang, fitnah namanya, kamu dari awal sudah fitnah Kaca. Katanya nama aslinya bukan Muhammad. Sekarang sudah saya tunjukin tadi dari Tribun News. Kami kalau transfer ke KC namanya Muhammad KC di BCA. Saya kan tunjukkan ke kamu tadi. Kedua, kamu tadi fitnah. Kalau katanya kamu dipukuli sama orang Kristen gara-gara kamu jadi Islam. Sekarang kamu nggak bisa tunjukkan buktinya saya lagi. tidak mengatakan dipukuli orang Kristen. Kan kamu tadi bilang dipukuli bapakmu yang Kristen itu toh. Buktinya nggak ada. Kamu tadi tunjukkan kamu itu gara-gara kamu jadi perempuan nggak bener terus kamu dipukulin. Kamu ngomongnya dipukulin karena meninggalkan Kristen. Kurang ajar kamu, mulutmu itu iblis itu. Bapakmu adalah iblis. Terus kamu bilang bahwa Muhammad Kaca memfitnah. Siapa bilang Muhammad Kaca memfitnah? Di mana ada ayatnya di Al-Quran kamu diajarin sholat? Yang mana ayatnya? Kamu ngomong nggak pakai ayat nih, dari tadi ngomong nggak pakai data nih, cuman ngomong doang nih mulutmu nih. Persis perempuan tunasusila kamu mulutnya, penuh dengan fitnahan, penuh dengan iblis kamu. Bayangkan ya, teman dialog ya, ada seorang ibu-ibu yang masuk ke roomnya dikata-katain kayak gitu. Iblis lah, WTS lah, wanita tunasusila lah, nggak pantas itu omongan-omongan kayak gitu. Katanya pastor, dipanggil pastor. Emang dia punya gereja? Panggil pastor? Nggak ada. Dia hanya Kristen jalanan. Dari mana dia gelar pastor? Apa dia Katolik? Juga bukan. Karena dia anti Trinitas. Orang-orang Kristen yang Trinitas pasti akan, kalau tahu siapa dia, pasti Anda tidak akan memihak pada Paul Zhang, karena Paul Zhang sampai hari ini tidak mau dengan orang-orang Kristen Trinitas. Meskipun dulu dia dengan saya di gereja Trinitas. Tetapi saat ini dia masih mempunyai ajaran baru, mempercayai yaitu oneness only, Yesus only. Yesus itu adalah Bapa, tetapi dia tidak mengakui eksistensi Trinitas. Dan orang-orang Kristen Trinitas pun banyak yang dibohongi oleh dia. Dia selalu mengatakan bahwa dia tidak melihat denom dan semua dianggap pokoknya semua Kristen, tetapi aslinya dia tidak mau atau tidak mengakui adanya Trinitas. Anda sudah lihat sendiri videonya tadi, seorang ibu-ibu dikata-katai seperti itu, mulutnya kotor lah, seperti itu, kotor sekali. Jadi apa pantas itu seorang pastor, orang yang dihormati, mengatakan, ngomong seperti itu? Dari dulu memang dia temperamen, darah tinggi, emosian, dan juga ngomongnya nggak diatur. Saya kenal dia udah lama, di Facebook juga dulu sudah postingannya kayak gitu. Kemudian masuk di YouTube pun pertama kali juga dengan saya itu, dan yang mengangkat channelnya juga waktu itu adalah waktu dia dialog dengan saya, waktu dengan kawan saya itu ya dari AWF, Bapak Masud. Waktu itu YouTube-nya dia masih kecil, nggak ada penontonnya, kecil sekali, hanya puluhan penontonnya. Tetapi setelah itu kemudian dia bikin masalah, akhirnya namanya berkibar. Apalagi beberapa kali melakukan membaptis ulang para mu'alaf, terutama Bapak Yudi Mulyana dan juga Ali Mahrus, dan juga ditambah dengan sikapnya yang kasar, menghina Nabi hingga viral dan dikejar-kejar oleh aparat kepolisian.
hingga sampai hari ini si Paul ini masih DPO dan dia nggak berani pulang ke Indonesia. Dan Anda sudah lihat sekali kapasitasnya dia seperti apa, seperti itu. Apa pantas itu dipanggil seorang dokter? Dokter apaan? Dialog dengan ibu-ibu aja udah emosi kayak gitu, ngomongnya nggak karu-karuan. Coba Anda perhatikan kembali. Dengan dusta kamu. Wah. Mulut iblis kau. Mana kamu bisa buktikan nggak? Kamu bisa buktikan nggak sekarang fitnahanmu itu? Kamu ngomong sama saya, kamu ketemu Nabi kamu. Ya, ngomong saya ini Nabi, tahu nggak? Saya Nabi ke-26. Bukan Nabi gimana? Saya ini Nabi ke-26 yang meluruskan kecabulan dan kesesatan Nabi ke-25. Tidak pernah. Panjenengan mengaku sendiri itu terserah panjenengan. Yang jelas, Ya sama, kamu Nabi Muhammad juga mengakui sendiri kenabiannya dia, ngaku-ngaku sendiri. tidak. Panjenengan Tidak bagaimana dia yang ngaku-ngaku sendiri, Quran siapa yang ngomong? Kan Muhammad sendiri monolog dia. Ngomong-ngomong ngaku-ngaku Nabi. Sama kan? Bedanya apa coba? Yang monolog itu panjenengan. Muhammad monolog juga, bedanya apa? Beliau dihadiri oleh sahabat-sahabat, his disciples. Sahabat yang melihat enggak Jibril itu datang, lihat Jibril enggak sahabatnya? Apakah itu bohong ketika Mekah akhirnya tumbuh menjadi seperti demikian? Apakah itu bohong ketika Empire Muslim menguasai sepertiga daratan dunia? Is it that a lie? Saya kasih tahu kamu ya, komunisme menguasai 1,5 miliar. Oh, komunis lebih hebat daripada Muhammad. Nanti pun ajaran saya akan menguasai dunia. Orang ini sakit jiwa mungkin ya. Mempunyai sebuah angan-angan menjadi nabi nomor 26 lagi. Sebetulnya nabi itu jumlahnya enggak 25, Paul Zhang. Di dalam hadis nabi itu ada 124.000 dan sekian ratus rasul. Jadi enggak ada nabi sampai Anda 25 kemudian Anda klaim kamu sebagai nabi nomor 26. Mempunyai halusinasi memang boleh-boleh saja, tetapi kalau terlalu berlebihan, apalagi Anda mengatakan nanti aku akan mempengaruhi orang seluruh dunia, aku ini nabi ke-26, ya kasihan sekali. Mungkin Anda sakit, mungkin sekali-kali di scan otaknya. Kelihatan sekali Anda sudah labil. Jadi kalau dialog dengan seseorang, apalagi dengan yang lawan Anda yang bukan dari kelompok Anda selalu emosi, nyerocos terus, tidak akan memberikan kesempatan lawan bicaranya Anda untuk berbicara. Ya seperti itu. Anda sudah tahu sendiri ya. Dan lagi-lagi dia selalu menghina Nabi Muhammad. Dikatakan Nabi Muhammad itu mengarang-arang, monolog. Al-Quran itu dikarang oleh Nabi Muhammad dan lain-lain. Selalu dia selalu menghina Nabi Muhammad. Itulah sebabnya tidak salah kalau aparat kepolisian saat ini memburu Anda, dan kalau Anda gentleman silakan datang ke Indonesia menemani Muhammad Kachim mungkin di penjara, supaya Anda bisa mempertanggungjawabkan semua pembicaraan Anda. Anda melaporkan AWF dengan alasan penistaan agama. Kami tidak pernah menista agama. Dialog yang kami lakukan adalah dialog damai, dialog dengan ilmu. Dan semua yang melakukan dan yang semua lawan-lawan debat atau dialog dengan saya atau dengan kami, kru dari AWF atau HIT, semua berjalan dengan baik, kekeluargaan, tidak ada permusuhan, dan dilakukan dengan cara baik-baik. Karena apa? Karena masing-masing mempunyai agama misi. Islam mempunyai agama syiar, Kristen juga mensiarkan agamanya, sama-sama agama syiar. Dan sesama agama yang ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya, ya sah-sah saja Anda melakukan penginjilan, dan kami juga melakukan sama, menyeru kepada orang-orang untuk menjadi mu'alaf. Sama juga, serulah. Semua orang ingin kami jadikan Islam. Anda juga mungkin berpikir seperti itu. Semua orang ingin kami jadikan Kristen. Karena di dalam ayat di Alkitab ada salah satu bunyi ayatnya adalah jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Sama-sama agama-agama syiar. Anda mempunyai misi, kami juga mempunyai misi. Saling gesekan bisa terjadi. Dan itu dilakukan dengan cara dialog. Biar pemirsa nanti yang menilai mana yang ajaran-ajaran yang benar, mana yang salah.
Apakah kami salah mengoreksi Alkitab Anda? Nah, Anda katakan saya tidak boleh ikut campur dan masing-masing berjalan dengan sendiri-sendiri. Boleh-boleh saja Anda mempunyai pendapat seperti itu, tapi Anda lihat sendiri bagaimana channel-channel Kristen selalu menjelek-jelekan Islam. Channel-channel Kristen selalu ingin menjatuhkan Nabi, menjatuhkan Islam, dan kami bangkit untuk membelanya. Dan kami tunjukkan bahwa para kristolog ini mampu membuka kelemahan-kelemahan ajaran-ajaran di dalam ajaran kalian. Karena Islam adalah ajaran yang sudah sempurna. Al-Quran adalah penyempurna. Dan kami bisa membuktikan itu dengan dalil-dalil. Dan dialog kami bukan dengan dialog ya, kasar kayak Anda gitu, maki-maki orang seenaknya, mengatakan seorang ibu-ibu dengan panggilan, dituduh wanita tunasusila lagi. Aduh, gila ini orang. Dan mengolok-olok bapaknya iblis lagi, mulutnya iblis, ya Allah. Ucapannya kasar. Tidak ada hikmat roh akal budi di dalam mulutnya. Tidak ada rasa kasih sama sekali. Katanya Anda ingin menginjili seseorang. Kalau menginjili masa dengan cara seperti itu? Dengan cara kasar, mengolok-olok seperti itu. Kalau kalian ingin menginjili orang-orang Islam, ya dengan cara yang baik, ngomong yang baik. Anda sudah perhatikan sendiri contoh-contohnya. Dan Anda bisa perhatikan omongan si Paul Sang seperti itu ya. Jadi kualitasnya seperti apa Anda bisa menilai sendiri. Ya, bisa Anda lihat. Insya Allah nanti ibu ini kita akan undang di channel kita ya. Kita bisa ngobrol banyak supaya kita paham perjuangan si ibu ini dalam memeluk agama Islam di tengah-tengah rakyat Amerika sana. Demikian dari saya ya. Semoga ini ada manfaatnya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jadikan ini sebuah pelajaran dan kita bisa melihat masing-masing orang ya, pribadi. Karena dunia YouTube ini sangat luar biasa. Fitnah sangat keji, fitnah sangat banyak sekali tersebar. Dan kita wajib berhati-hati untuk melihat semua ini. Tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit COVID sudah mulai mereda. Semoga ke depan kita bisa aktivitas kembali. Kita bisa melakukan dialog lagi di dalam gedung dengan disaksikan pemirsa seperti dulu lagi. Jadi supaya kita bisa saling bertukar pikiran. Dialog dengan agama lain itu boleh, asalkan dengan cara yang baik, ilmiah. Bukan dengan cara olok-olok semacam yang dicontohkan oleh Paul Zhang tadi. Itu adalah contoh yang sangat keliru, jangan Anda contoh ya. Saya serukan kepada teman-teman muslim, bijak, dialog yang baik. Dialognya santun. Dialog itu tujuannya untuk mengajak seseorang untuk memeluk agama kita. Jangan diolok-olok, jangan memaki. Namanya orang nggak tahu ya nggak apa-apa. Mereka mendebat kita ya kita ladeni dengan cara yang baik. Jangan ikut-ikutan terprovokasi dan termakan emosi. Dan kepada seluruh umat Islam saya serukan bijak melihat ini, jangan terprovokasi hanya melihat segelintir orang ya. Saya yakin di luar sana orang-orang Kristen banyak sekali orang yang baik. Bahkan di Al-Quran juga banyak menceritakan ada orang-orang yang baik. Bahkan teman terdekat kita itu adalah orang Kristen. Dan musuh yang nyata itu adalah orang Yahudi. Itu ada di dalam ayat di dalam Al-Quran. Jadi saya yakin kita jangan melihat MKC seperti itu, kemudian melihat si Paul Zhang seperti itu, menggeneralisasi bahwa semua orang Kristen semacam itu. Tidak ya. Saya yakin orang Kristen di luar sana masih banyak yang baik-baik. Beberapa saya juga banyak teman sahabat orang Kristen sampai hari ini juga masih melakukan hubungan baik dan mereka berkawan dengan baik. Jadi kalau melihat beberapa gelintir orang yang menghina-hina Islam, menghina Nabi Muhammad, jangan digeneralisasikan bahwa semua orang Kristen semacam itu ya. Dan juga saya menyerukan pada seluruh pengagum-pengagum MKC dan kepada Paul Zhang ini, Anda lihat sendiri sifat dan kelakuannya kayak gitu. Apa pantas Anda jadikan teladan? Gitu ya. Supaya kita
rakyat yang hidup di Indonesia ini tetap masih dalam hubungan damai meskipun beda-beda agama. Kita tetap jaga persatuan, NKRI harga mati. Jadi jangan sampai mau difitnah-fitnah bahwa seakan-akan orang Islam ini anti Pancasila lah, anti NKRI. Jadi supaya apa? Supaya hubungan kita dengan antara agama Islam dan agama Kristen, kemudian antara sesama rakyat Indonesia tetap bersatu, tidak termakan provokasi orang-orang beberapa gelintir yang melakukan penghinaan semacam ini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang sudah join saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada yang mengirimkan dana ke rekening juga saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan semua kawan-kawanku tetap sehat dan selalu istiqomah di dalam Islam. Yang belum memeluk Islam, saya doakan Anda mendapatkan hidayah dan mau menjadi Islam. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.